Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Ansyah, NIM 2020 Prodi D3 Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai praktikum fotosintesis uji coba SAT. Aktivitas kehidupan di biosfer pada dasarnya itu digerakkan oleh tenaga yang berasal dari cahaya matahari. Secara sepintas, memang tidak nampak hubungan antara cahaya matahari dengan hewan yang dapat berlari dengan cepat. Namun, apabila diteliti lebih lanjut, bahwa diketahui tenaga itu berasal dari pemecahan karbohidrat yang terkandung di dalam daun yang dimakan oleh hewan tersebut. Dan karbohidrat yang dipecah berasal dari suatu reaksi kimia di dalam daun yang dinamakan fotosintesis. Proses fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai klorofil. Proses ini hanya terjadi jika ada cahaya dan melalui pigmen berwarna hijau yang disebut dengan klorofil yang terdapat dalam kloroplast. Selain fotosintesis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal, yang melatar belakangi dilakukannya percobaan tentang fotosintesis ini. Fotosintesis itu berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan. Jadi fotosintesis adalah proses penyusunan dari zat organik air dan karbon dioksida menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan cahaya matahari. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, alga, dan beberapa jenis bakteri yang memproduksi energi terpakai dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Percobaan SAS diperkenalkan oleh seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Julius von Salz pada sekitar tahun 1860. Kala itu Salz berhasil membuktikan bahwasanya fotosintesis menghasilkan zat gula atau karbohidrat yang disebut amilum. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menentukan laju fotosintesis. Yang pertama adalah intensitas cahaya. Laju fotosintesis maksimum ketika terdapat banyak cahaya matahari. Kemudian yang kedua, konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, maka makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Kemudian yang ketiga adalah suhu. Enzim-enzim yang bekerja pada proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Kemudian yang keempat adalah kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stoma menutup, yang dapat menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi lajunya fotosintesis. Kemudian yang kelima adalah kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Kemudian yang keenam, tahap pertumbuhan. Menurut penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah dibanding tumbuhan dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan kecambah memerlukan energi lebih banyak dari makanannya untuk tumbuh. Metode praktikum. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk uji praktikum fotosintesis SAT ini adalah yang pertama adalah aluminium foil. Atau kalau jika tidak ada, kita bisa menggunakan kertas aluminium bungkus rongkok. Kemudian yang kedua, beker gelas. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan panci elektrik. Kemudian 3, tabung reaksi, bisa diganti dengan kaleng las segar. Keempat adalah gunting. 5, alkohol. 6, iodium atau bisa juga digunakan dengan betadin. Dan 7 adalah tanaman rambutan dalam pot. Langkah kerjanya, yang pertama, letakkan tanaman berdaun di tempat gelap sekitar 2-3 hari. Kemudian yang kedua, setelah itu pilihlah sehelai daun yang lebar dan bagus kondisinya. Kemudian tutuplah sebagian daun di bagian tengahnya dengan menggunakan aluminium foil tersebut.
Kemudian yang ketiga, letakkan pot di tempat yang terkena cahaya matahari langsung selama kurang lebih 5 jam. Kemudian yang keempat, petiklah daun yang telah ditutup dengan aluminium foil. Dan yang kelima, rebuslah daun dalam air mendidih selama beberapa menit hingga layu. Keenam, rebuslah daun dalam alkohol panas untuk melarutkan klorofilnya. Kemudian yang ketujuh, cucilah daun di bawah air yang mengalir. Yang kedelapan, tetesilah daun dengan larutan iodium atau betadine dan amati perubahan warnanya. Hasil praktikum yang saya dapat adalah yang pertama, kita melakukan pembahasan terlebih dahulu. Tujuannya daun itu direbus dengan air mendidih adalah karena itu untuk merusak sel-sel daun. Sel-sel daun yang rusak akan memecah amiloplas, yaitu plasida yang digunakan untuk menyimpan amilum. Jika amiloplas pecah, maka amilum akan bebas tersebar sehingga ketika terkena larutan iodium akan mudah menampakkan warna birunya. Kemudian yang kedua, melarutkan klorofil adalah tujuan dari merebus daun dengan alkohol. Langkah untuk melarutkan klorofil juga dilakukan untuk membantu tujuan pertama. Larutan klorofil dilakukan dengan merebus daun pada alkohol panas sehingga warna daunnya itu setelah pelarutan klorofil ini nantinya akan menjadi pucat. Kemudian yang ketiga, perbedaan warna antara permukaan daun yang ditutupi aluminium foil dengan permukaan daun yang tidak ditutupi dengan aluminium foil adalah terdapat perbedaan yang signifikan. Setelah ditetesi larutan betadine, pada bagian permukaan daun yang terbuka tampak berubah menjadi warna gelap. Ini menandakan bahwa bagian tersebut terdapat amilum yang merupakan hasil fotosintesis dari tumbuhan hijau. Kemudian, sedangkan pada bagian yang permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Ini menandakan bahwa bagian tersebut tidak terdapat amilum atau karbohidrat karena tidak berlangsungnya proses fotosintesis. Kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama adalah fotosintesis itu memerlukan cahaya matahari. Buktinya bagian daun yang terbuka terkena cahaya matahari itu terbentuk amilum atau karbohidrat dari hasil fotosintesis tersebut. Kemudian yang kedua, fotosintesis itu menghasilkan zat amilum. Buktinya bagian daun yang ditutup aluminium foil tidak terkena cahaya matahari berwarna pucat dan tidak mengandung amilum karena tidak berlangsungnya proses fotosintesis. Daftar pustaka saya mendapat dari link tersebut, bisa dilihat. Kemudian ini foto praktikum. Foto praktikum yang pertama itu saya memegang tanaman rambutan di dalam gelas plastik, di mana daunnya itu sudah dibungkus dengan kertas aluminium foil berupa kertas dari bungkus rokok di bagian tengahnya. Kemudian yang foto kedua itu saya merebus daun rambutan dengan menggunakan air. Kemudian yang ketiga, saya merebus daun rambutan itu menggunakan air, baunya air, kemudian kita letakkan kaleng, kemudian kita letakkan alkohol, kemudian kita rebus. Kemudian yang keempat itu bisa dilihat dari hasil praktikum bahwasanya terdapat warna yang tampak jelas berbeda saat kita meletakkan aluminium foil di bagian tengahnya karena berwarna pucat. Sehingga dari hasil praktikum ini bahwasanya jika daun yang tidak terkena cahaya matahari itu tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Baiklah, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan saya sudahi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.